Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang manajemen zakat infak di lembaga amil zakat dengan beranggotakan Adam Ma'ruf, Agum Alfanis, Akbar Andika, Duan Ronaldi, dan Melia Purwitasari. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga amil zakat. Jadi lembaga amil zakat itu adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat tersebut sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelolaan zakat harus bersifat yang pertama independen, yaitu lembaga ini mempunyai ketergantungan kepada pihak lain atau lembaga tertentu. Yang kedua, netral. Kenapa netral? Ini biasanya didanai oleh masyarakat. Jadi lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh bergantung golongan tertentu saja. Lebih tepatnya nggak boleh rasis gitu loh. Jadi harus berdiri atas semua golongan. Terus tidak boleh berpolitik. Ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk partai politik. Yang keempat, tidak bersifat diskriminatif. Jadi dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun secara manajemen. Jadi jika teman-teman ingin membangun lembaga amil zakat atau mendirikan amil zakat itu, syarat-syaratnya itu yang pertama berbadan hukum, yang kedua memiliki data muzaki atau mustahik, yang ketiga memiliki program kerja atau prokja, yang keempat melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Jadi ada beberapa alasan pendistribusian zakat itu harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran. Yang kedua, menghilangkan rasa riku dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga, untuk mengefisiensikan pengalokasian dana zakat. Ya, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Agum Alfanis. Kepada Agum Alfanis saya persilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang prinsip operasional lembaga amil zakat. Yang pertama, prinsip kerja. Setiap lembaga pengelolaan zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam 3 kata kunci. Yang pertama adalah amanah. Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah adalah sifat yang mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat. Jadi sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, maka akan hancur apabila pelakunya atau pengolahannya tidak memiliki sifat amanah dalam dirinya. Yang kedua, profesional. Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang amil
dalam mengemban tugas tertentu dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi dan zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien, apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah. Yang ketiga, transparan. Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat dapat tercipta suatu sistem kontrol yang baik karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi tetapi akan melibatkan juga pihak ekstern seperti para muzaki dan masyarakat secara luas. Transparansi itu akan meminimalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar Andika. Baik, untuk materi selanjutnya ialah sistem pengelolaan. Yang pertama adalah tersistem. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Kemudian yang kedua, manajemen terbuka, yaitu adanya hubungan timbal balik antara pengelola zakat dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mempunyai rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan, kemampuan sumber daya manusia lembaga. Kemudian yang keempat, mempunyai komite penyaluran. Tugas komite penyaluran sendiri adalah menyeleksi setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Lembaga pengelolaan zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, meskipun sederhana, dalam rangka pertanggungjawaban keuangan lembaga tersebut. Kemudian yang keenam, diaudit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya suatu lembaga pengelolaan zakat sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Kemudian yang ketujuh, publikasi. Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Kemudian yang kedelapan, komitmen perbaikan terus-menerus. Perlu diadakan perbaikan manajemen pengelolaan zakat secara terus-menerus sesuai dengan tuntunan lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen zakat. Apa sih manajemen zakat? Manajemen zakat itu adalah pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi, dengan adanya manajemen zakat, maka kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti pendayagunaan zakat akan efektif. Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran dari amil zakat selaku pengemban amanah ataupun pengelola dana-dana tersebut. Jika amil zakatnya baik, maka 7 asnaf mustahik lainnya akan ikut baik juga. Dan sebaliknya, bila para amil zakat ini tidak baik, maka yang lainnya juga akan tidak baik. Hal terpenting dari zakat ini adalah bagaimana cara kita mengelolanya ataupun manajemennya. Jadi sangat penting dengan adanya manajemen zakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Melia Purwitasari. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen zakat. Nah, jadi apa saja sih fungsi dari manajemen zakat itu? Yang pertama itu ada perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ini terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat. Nah, seperti bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakatnya, terus mengapa mesti diusahakan, terus kapan dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.
Nah, dalam Badan Amil Zakat, perencanaan itu meliputi unsur-unsur perencanaan sosialisasi, kemudian perencanaan pengumpulan zakat, terus pendistribusian zakat, terus perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Nah, tindakan-tindakan ini diperlukan karena dalam pengelolaan zakat ini sangat diperlukan guna mencapai tujuan pengelolaan zakat itu. Terus fungsi yang kedua itu penggerak pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, dalam hal ini penggerak ini sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat ini memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi. Nah, untuk menggerakkan dan memotivasi amil zakat ini, pimpinan dari amil zakat tuh harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Jadi sebagai penggeraknya gitu, bagaimana agar amil zakat ini dapat melakukan pendistribusian zakat itu dengan baik gitu ya. Terus yang ketiga itu fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, pengendalian ini kan merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebab dan diluruskan. Nah, ini fungsi dari pengendalian ini kan untuk kita mengawasi jalannya pendistribusian zakat itu agar jika nanti ada kesalahan itu bisa kita pecahkan gimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Terus yang terakhir itu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Nah, pelaporan itu adalah suatu teknik yang dimaksud agar semua tingkat manajemen tetap mendapat informasi yang lengkap mengenai proses perwujudan sasaran. Jadi pelaporan ini sangat penting dalam pendistribusian zakat karena agar apakah rencana yang di awal itu sudah selesai dilakukan. Jika sudah selesai dilakukan, maka kan kita perlu pelaporan tuh untuk ke atasannya bahwa zakat itu siap untuk didistribusikan gitu ya. Terus di sini laporan pengelolaan zakat ini terdiri atas pertama laporan persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggaraan. Terus yang kedua itu laporan pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan atau penyuluhan zakat oleh organisasi penyelenggara. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang nanti kurang jelas dapat ditanyakan di WA group ya teman-teman semua. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.